si gadis kecil Pita Ramos berhasil meluluhkan hati John Creasy. Namun hari itu menjadi hari mengerikan yang tidak pernah dibayangkan akan terjadi. Mereka diserang oleh gerombolan sindikat penculik anak. John Creasy tertembak. Dia terkapar, sementara Pita Ramos berhasil diculik. Bagaimana nasib John Creasy? Apakah dia selamat? Akankah Pita Ramos berhasil diselamatkan? Tonton selengkapnya hingga akhir. Kehidupan di Amerika Latin sangatlah keras. Seolah-olah kejahatan adalah hal yang biasa terjadi di sana. Para penjahat memiliki senjata api sebagaimana polisi. Bahkan, satu penculikan terjadi tiap jam di sana, dan 70% korbannya ditemukan tidak selamat. Para penjahat itu sungguh kejam. Mereka tidak segan-segan menyiksa, bahkan menghilangkan nyawa korbannya. Hal ini diperparah oleh budaya korup polisi di sana. Dan pada akhirnya, mereka memeras jutaan dolar Amerika untuk setiap korbannya. Sungguh ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Matahari senja menyinari perbatasan Amerika dan Meksiko. Dia adalah John Creasy, mantan agen CIA yang bingung dengan tujuan hidupnya. Hingga akhirnya, rekannya mantan agen CIA yang kini menetap di Meksiko, Paul Rayburn, memanggilnya untuk dicarikan pekerjaan. Kehidupan di Meksiko sangatlah keras. Creasy melihatnya langsung sesaat ia memasuki negara Meksiko. Akhirnya Creasy sampai di kediaman rekannya, Rayburn. Di sana ada semacam pesta barbeque. Mereka bernostalgia dan menanyakan kabar masing-masing. Creasy sudah berkeliling ke berbagai negara. Namun sepertinya dia masih dihantui masa lalunya yang seorang agen rahasia Amerika. Ia sempat berucap pada Rayburn, apakah Tuhan akan mengampuni dosa kita? Karena dorongan hatinya, dia ingin bertemu sahabat lamanya tersebut. Kita beralih ke scene Samuel Ramos dan Jordan Kalfus. Mereka sedang berbincang-bincang tentang penculikan anak yang sedang marak terjadi di Meksiko. Terakhir ada anak yang dipotong daun telinganya, walaupun orang tuanya sudah memberikan tebusan jutaan dolar Amerika. Mereka sedang berdiskusi untuk menyewa seorang bodyguard untuk menjaga putri kecil Samuel Ramos. Kalfus menyarankan, tidak usah cari yang mahal, carilah yang resumenya bagus tapi murah. Yang terpenting adalah putri Ramos bisa kembali bersekolah. Rayburn yang memiliki bisnis jasa pengamanan eksekutif memberikan Creasy pekerjaan. Namun Creasy yang kecanduan minuman keras tapi bukan minuman batu, agak ragu menerima pekerjaan itu. Dan jika suatu saat terjadi percobaan penculikan, Rayburn membebaskan Creasy untuk melakukan yang terbaik. Creasy menyadari bahwa dirinya yang bekas agen CIA agaknya tidak akan bisa terlalu dekat dengan kliennya. Dia berpikir akan menjaga hubungan secara formal saja, tidak secara personal. Akhirnya, dia menerima pekerjaan sebagai bodyguard untuk keluarga Samuel Ramos, pengusaha muda yang kaya raya. Long story short, Creasy memulai pekerjaannya. Dia sedang mengendarai mobil bersama Samuel Ramos di belakangnya. Sambil membaca resumenya, Samuel Ramos menanyakan tentang masa lalu Creasy. Creasy pernah berdinas di militer selama 16 tahun lamanya. Dia keluar dari militer karena kecanduan minuman beralkohol. Kemudian Creasy bertanya kepada Ramos, apakah memungkinkan dia membunuh jika terjadi penculikan? Akhirnya, Creasy dan Samuel Ramos tiba di kediamannya. Di sana, Ramos memperkenalkan Creasy dengan istrinya. Lisa, istri Ramos, berkata, "Apakah kamu orang Amerika?" Tak lupa, si cantik Pita Ramos pun dikenalkan dengan Creasy. Pita menyapa Creasy dengan sopan. Tanpa banyak pertanyaan, akhirnya Creasy pun diterima bekerja sebagai bodyguard. Dengan senang hati, si cantik Pita memperkenalkan Creasy dengan beberapa pembantu di rumahnya. Dia juga mengantar Creasy menuju kamar yang akan dia tempati. Creasy kelihatan masih jaim, namun dia meminta Pita untuk memanggilnya Creasy langsung, bukan Tuan Creasy. Sekilas, Pita menyukai Creasy.
Namun anak kecil ini menyadari ada sesuatu dalam diri Chrissy. Dia menilai bahwa Chrissy sedang sedih. Tentu ini adalah penilaian jujur dari seorang anak kecil yang peka terhadap perasaan seseorang. Lisa pun memberitahu suaminya bahwa anaknya menyukai Chrissy. Style, kepribadian, serta kebaikan yang terpendam dalam diri Chrissy menarik seorang Pita Ramos kecil. Chrissy mulai melihat peta jalan menuju sekolah Pita Ramos. Sesuatunya dia persiapkan dengan baik. Itu adalah ciri dari militer yang baik. Hari pertama mengantar Pita Ramos ke sekolah dimulai. Di mobil, Pita kecil memandangi Chrissy. Dia penasaran dengannya. Dia melihat ada bekas luka di tangan Chrissy. Pita gadis ceria yang selalu ingin mengajak ngobrol Chrissy. Namun Chrissy seakan memasang dinding untuk membatasinya. Chrissy hanya ingin terjalin hubungan profesional, bukan personal. Hari pertama sekolah kurang begitu lancar. Hal itu terjadi karena Chrissy belum begitu hafal jalan di kota Meksiko. Di sekolah, Chrissy bertemu dengan kepala sekolah, Suster Anna. Suster Anna meminta agar Chrissy menjaga Pita dengan baik. Mereka sempat bercakap-cakap sebentar tentang kebaikan dan ketuhanan. Chrissy mengakui bahwa dirinya adalah domba yang tersesat. Akan tetapi, dalam diri Chrissy terlihat dia ingin kembali ke jalan kebaikan. Hari pertama sekolah berjalan lancar. Dalam perjalanan pulang, si kecil Pita Ramos tak henti-hentinya bertanya tentang diri Chrissy. Pita seolah tahu jika Chrissy sedang tidak bahagia. Sampai pada satu pertanyaan mengenai bekas luka di tangan Chrissy, dia agak tersinggung dan memberitahu Pita bahwa dirinya dibayar hanya untuk melindunginya. Di sini terlihat bahwa Chrissy tidak ingin terlibat hubungan lebih mendalam terhadap kliennya. Sesampainya di rumah, Chrissy terlihat menyesal telah berkata agak keras kepada Pita. Nyonya Lisa Ramos mendatangi Chrissy untuk mengkonfirmasi kejadian saat pulang sekolah. Dia memberitahu Chrissy bahwa Pita hanya ingin berteman dengannya. Namun Chrissy menimpali bahwa kamu membayarku untuk menjaganya saja. Jangan berharap lebih. Sisi keras dari seorang militer seolah belum luntur dalam diri Chrissy. Malam itu berjalan terasa panjang dan berat bagi Chrissy. Terlebih, dia seperti dihantui dosa masa lalu. Dia gelisah, dia mengambil botol minuman untuk menenangkan dirinya. Dia sebenarnya sangat menyesali perbuatannya di masa lalu. Akankah Tuhan akan mengampuni dosa-dosanya? Di dalam kebimbangannya dan untuk penebusan dosa masa lalunya, Chrissy sempat memutuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri dengan menodongkan pistol di kepalanya sendiri. Namun takdir berkata lain. Dia selamat, peluru tidak meletus. Kemudian, malam itu juga, dia menelpon sahabatnya, Rayburn. Dia bertanya pada Rayburn, "Apakah pistolmu pernah gagal menembak?" Lalu sahabatnya itu mengatakan, "Kemungkinan peluru itu cacat, sehingga gagal meledak." Seperti apa yang biasa kita katakan bahwa peluru selalu mengatakan yang sebenarnya. Di sini seolah-olah Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada Chrissy untuk bertobat dengan cara berbuat baik di dalam sisa hidupnya. Ternyata, di keheningan malam itu, Pita kecil mengamati Chrissy dari balik jendela kamarnya. Dia perhatian terhadap Chrissy. Dia merasa kasihan bahwa Chrissy sedang bersedih. Esok pagi hari, dalam perjalanan menuju sekolah, Pita melihat Chrissy melalui spion kaca di mobil. Pandangan iba terlihat dari dalam Pita kecil. Namun di suatu jalan, tiba-tiba ada mobil putih yang mengikuti mereka. Naluri Chrissy langsung bergerak, menuntunnya untuk mencatat plat nomor mobil tersebut. Pita gadis yang cerdas. Dia tahu mengapa Chrissy meminjam pensil. Maka dia pun juga mencatat nomor plat mobil itu di dalam buku diary-nya. Di suatu kegiatan les renang, diam-diam Chrissy mengamati perlombaan renang yang diikuti oleh Pita Ramos. Dia mengatakan bahwa Pita hebat dalam berenang, namun Pita mengatakan kalau dirinya tidak pernah menang. Chrissy memberitahu kalau Pita cepat di air, namun dia lambat di antara blok.
Dari momen itu, Chrissy seolah membongkar tembok penghalang yang selama ini dia pasang. Seolah-olah dia telah membuka hubungan secara personal dengan Pita Ramos sebagai seorang teman. Di suatu waktu, Chrissy menonton berita televisi. Di berita itu dikabarkan bahwa penculikan yang terjadi di Meksiko merupakan kejahatan yang terorganisir, bukan penculikan biasa. Long story short, kedua orang tua Pita sedang melakukan perjalanan bisnis ke Detroit. Di saat itu, momen kedekatan Pita kecil dan Chrissy benar-benar terjalin lebih dalam. Chrissy mulai menyayangi sahabat kecilnya itu. Dia dengan semangat melatih Pita berenang agar bisa mendapatkan juara 1. Chrissy dengan sabar menemani Pita dalam berlatih renang. Di samping itu, di saat belajar pun Chrissy dengan bahagia menemani Pita. Saat itulah, di dalam obrolan mereka, Pita melihat Chrissy pertama kali tersenyum. Pita ikut senang dengan kejadian itu. Mereka sudah benar-benar menjadi teman. Hari berikutnya, Chrissy memandu Pita dalam latihan renang. Dia memperbaiki kesalahan yang ada dalam diri Pita Ramos. Dan Pita pun melakukannya dengan sangat baik. Tiba saat di mana kedua orang tua Pita datang ke rumah. Dia memberikan hadiah anjing kepada putrinya itu. Pita pun sangat senang menerima hadiah itu. Hari perlombaan tiba, hari di mana Pita mengeluarkan hasil latihan selama ini. Chrissy menyemangatinya dan menasehatinya agar tidak tersenyum saat lomba, agar Pita fokus pada perlombaan. Momen itu merupakan hal yang tak terlupakan. Baik untuk Pita maupun Chrissy, di momen itu Chrissy menjadi ayah bagi Pita, karena kedua orang tua Pita sedang berada di luar kota. Usaha keras tidak akan mengkhianati hasil. Dan latihan keras, Pita berbuah hasil. Dengan gigih, dia menjalani perlombaan dan pada akhirnya, Pita Ramos memperoleh juara 1. Itu berkat latihan bersama John Chrissy, bodyguard yang dulunya kaku, sekarang berubah menjadi sahabat baik untuk Pita kecil. Kemudian mereka merayakan kemenangan Pita Ramos bersama sahabat John Chrissy, yaitu Paul Rayburn. Dalam perayaan itu, Rayburn menceritakan kisah masa lalunya dengan John Chrissy. Suasana hangat menyelimuti perayaan itu. Di momen itu, Pita kecil memberi hadiah kalung salib kepada Chrissy. Tentu Chrissy sangat tersanjung. Seolah-olah itu merupakan panggilan dari Tuhan agar John Chrissy benar-benar kembali ke jalan kebaikan. Dalam perenungannya, John Chrissy memutuskan untuk membuang botol minuman yang selama ini meracuni dirinya. Keesokan harinya, ayah Pita meminta dia untuk ikut les piano. Tapi Pita menawarnya agar dia bisa berenang saja, tidak les piano. Namun, ayah Pita mengatakan bahwa tidak ada penawaran dalam hal ini. Itu dilakukan demi kebaikan Pita. Namun siapa sangka, momentum inilah yang menjadi awal bencana bagi keluarga Ramos. Pita les piano selama 1 jam. Chrissy menunggunya dengan berjalan-jalan dengan Sam, anjing Pita. Dia duduk di pinggir jalan dan sesekali melemparkan bola kecil. Waktu 1 jam usai, Chrissy memasukkan anjing Pita ke dalam mobil. Tapi Chrissy merasakan ada sesuatu yang janggal. Tiba-tiba saja, mobil polisi datang ke tempat les piano, padahal tidak ada kejahatan di sana. Kecurigaan Chrissy semakin memuncak dengan datangnya 2 mobil yang salah satunya pernah menguntit mereka ketika berangkat ke sekolah. Benar saja, ternyata polisi tadi termasuk gerombolan penculik yang datang untuk mengincar Pita Ramos. Chrissy dengan segera memberitahu Pita agar lari. Adu tembak pun tak terelakkan. Chrissy berhasil melumpuhkan beberapa penculik, termasuk polisi jahat. Karena dikeroyok, akhirnya John Chrissy pun terkena beberapa tembakan. Dia jatuh, kesadarannya mulai menghilang. Pita yang tahu kondisi Chrissy, dia pun mendekati Chrissy untuk menolong. Chrissy meminta Pita untuk pergi, namun Pita tak tega meninggalkan sahabatnya yang terkena tembakan itu. Pada akhirnya, Pita Ramos berhasil diculik. John Chrissy tergeletak dan perlahan mulai kehilangan kesadaran. Hal yang tak terduga terjadi. Di tengah perawatan dan masih kehilangan kesadarannya, John Chrissy ditetapkan tersangka oleh kepolisian setempat karena didakwa menembak mati 2 orang polisi yudisial kota Meksiko.
Tentu ini menimbulkan tanda tanya. Atas dasar apa polisi itu menyerang Chrissy? Padahal Chrissy adalah bodyguard Pita Ramos. Kenyataan yang tidak bisa ditolak adalah banyak polisi Meksiko yang terlibat dalam aksi-aksi penculikan. Selain itu, mereka dikenal sebagai polisi yang korup. Awan gelap menyelimuti keluarga Ramos. Kesedihan dan air mata tak bisa dibendung. Di tengah kesedihan itu, polisi dan wartawan menjadikan rumah keluarga Ramos sebagai markas. Mereka ikut memantau jalannya negosiasi antara penculik dengan keluarga Ramos. Di rumah sakit, secara diam-diam Paul Rayburn merencanakan untuk memindahkan John Chrissy ke markasnya tanpa sepengetahuan polisi. Hal ini dilakukan untuk menghindari kriminalisasi yang dilakukan oleh polisi korup Meksiko. Lanjut di kediaman keluarga Ramos, polisi menyadap isi percakapan telepon antara penculik dengan ayah Pita Ramos. Di lain sisi, Rayburn terus memanggil Chrissy, dan perlahan-lahan ia pun mulai sadar. Awalnya, Rayburn meragukan tindakan Chris karena dia telah membunuh 4 orang termasuk 2 polisi korup. Rayburn menjelaskan bahwa Chris dalam kondisi tidak sadar selama 2 hari, dan para penculik tengah menegosiasikan uang tebusan dengan keluarga Ramos. Para penculik menyuruh ayah Pita sendirilah yang harus menyerahkan uang tebusan itu. Mereka meminta tebusan sebesar 10 juta dolar Amerika. Dia juga diancam jika terjadi kekacauan apapun dalam penyerahan uang tebusan, maka dia akan kehilangan Pita untuk selama-lamanya. Long story short, ayah Pita dengan bertelanjang dada meletakkan 2 karung besar berisi uang tebusan di dalam bagasi mobil. Namun, sesuatu di luar rencana terjadi. Tiba-tiba, ada yang menyerang kelompok penculik menggunakan senapan laras panjang. Kejadian itu menewaskan 1 anggota keluarga penculik. Dia menelpon Tuan Ramos dan mengatakan bahwa dia telah mengkhianatinya. Oleh karena itu, penculik itu memberitahu bahwa Putri Ramos akan bertemu Tuhan. Mendengar itu, Ibu Pita mencoba bernego dengan penculik. Namun hal itu sudah terlambat, nasi sudah jadi bubur. Hal itu membuat Ibu Pita sangat marah. Dia menampar dan memukul beberapa anggota polisi dan mengusirnya keluar dari rumahnya. Di tempat lain, Chris telah berhasil dipindah oleh Rayburn di tempat persembunyiannya. Terlihat Chris sudah mulai siuman. Rayburn terlihat senang melihat kondisi sahabatnya itu. Rayburn memberitahu bahwa negosiasi pembebasan Pita gagal karena keponakan penculik itu terbunuh. Chris semakin hancur mendengar bahwa Pita juga dihabisi oleh penculik itu. Di tengah kondisi Chris yang belum pulih, dia memaksakan diri untuk kembali melihat TKP penculikan. Chris sangat hancur dan terlihat dia bersumpah akan membalaskan dendam ini. Dia tidak terima Pita kecil tewas oleh para sindikat penculik anak Meksiko. Kemudian, seorang wartawan datang dan siap membantu Chris untuk membongkar sindikat penculik anak yang memiliki nama persaudaraan La Hermanda. Setelah itu, Chris kembali ke rumah keluarga Ramos. Dia mengambil beberapa barang miliknya. Chris lalu masuk ke kamar Pita. Dia mengambil buku catatan kecil Pita. Chris tahu karena Pita telah mencatat nomor polisi mobil yang dulu menguntitnya. Dari sinilah pintu masuk Chris untuk melakukan balas dendam. Chris semakin sedih membaca buku diary Pita. Ternyata Pita mengungkapkan di sana bahwa dia menyayangi Chris. Kemudian ibu Chris datang dan dia bercakap-cakap sebentar dengan Chris. Dalam percakapan itu, Chris bersumpah akan membunuh seluruh pelaku dan siapapun yang terlibat dan siapapun yang kebagian uang tebusan. Ibu Pita pun menyuruhnya untuk menghabisi semua penjahat itu. Tanpa pikir panjang, di tengah kondisi luka yang masih belum sembuh, Chris bersiap untuk melakukan aksi balas dendamnya. Dia dibantu Rayburn menyiapkan berbagai macam senjata. Lalu Chris menghubungi wartawan wanita dan memintanya untuk melacak nomor polisi mobil penguntitnya. Long story short, Chris berhasil menemukan pengemudi mobil yang ia cari. Chris langsung membawanya ke suatu tempat sepi dan menginterogasi dan menyiksanya agar memberitahu informasi terkait sindikat penculikan anak di Meksiko. Setelah memberitahu beberapa informasi yang berguna, Chris pun mengantarnya untuk bertemu Tuhan. Mobil yang dia kendarai, Chris jatuhkan dari bukit dan meledaklah dia. Atas hasil informasi korban pertama,
Chris menuju ke suatu tempat di mana para anak muda melakukan joget dan pesta pora. Chris menjebak pria selanjutnya dan menodongkan pistol untuk membawa Chris ke suatu ruangan. Di sana, Chris menginterogasi mereka untuk menggali informasi terkait sindikat penculikan anak. Chris menelusuri siapa-siapa yang menerima aliran dana tebusan untuk Pita Ramos. Setelah dirasa mendapatkan informasi yang cukup, lagi-lagi Chris membantu mereka untuk secepatnya bertemu Tuhannya. Chris mencoba menelusuri aliran dana melalui transaksi ATM penculik tadi. Dia meminta bantuan pada wartawan wanita untuk melacaknya. Target Chris selanjutnya adalah Fuentes, kepala divisi anti penculikan yang ikut terlibat dalam penculikan Pita Ramos. Dia merusak negosiasi dengan merampok uang tebusan dari para penculik. Chris sudah menyiapkan persenjataan untuk menyerangnya. Setelah membaca situasi jalan yang biasa dilalui Fuentes, Chris lalu masuk ke rumah dua orang tua untuk melancarkan aksinya. Chris menyiapkan basoka untuk menghentikan iring-iringan mobil Fuentes. Di tengah persiapannya, Chris dinasehati oleh orang tua tadi bahwa para pendeta mengajarkan untuk memaafkan. Namun Chris menimpali bahwa pengampunan adalah urusan mereka dengan Tuhan. Sedangkan tugasku adalah mengatur pertemuan itu. Dari jendela rumah itu, Chris sudah bersiap dengan basokannya. Ia menunggu iring-iringan mobil Fuentes lewat. Ketika mobil sudah mulai terlihat jelas, Chris membidik salah satu mobil. Satu tembakan basoka dilepaskan dan boom! Meledaklah dan terbaliklah mobil itu. Di tengah kekacauan itu, Chris dengan santai menembaki polisi korup itu dan pada akhirnya dia berhasil membawa Fuentes untuk diinterogasi. Chris membuat Fuentes seperti badut. Dia menelanjangi Fuentes dan hanya menyisahkan celana pendek menempel di tubuhnya. Di tengah interogasi itu, Fuentes masih bisa sombong. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah presiden dari persaudaraan mafia yang bernama La Hermandad. Fuentes mengatakan itu agar Chris takut, tapi itu tak berhasil menakut-nakuti Chris. Sungguh gila, hahaha. Chris menanam bom C4 di tubuh Fuentes. Dia ingin menghukum Fuentes dengan kejam. Satu nama muncul dari mulut Fuentes. Orang yang mengambil uang tebusan untuk Pita, siapa sangka, justru orang itu adalah pengacara keluarga Ramos, yaitu Jordan Calfus. Dirasa selesai mendapatkan informasi dari Fuentes, Chris pun meledakkan bom yang sudah ditanam dan cepatlah Fuentes bertemu Tuhannya. Ya, Anda benar. Target Chris selanjutnya adalah Jordan Calfus. Namun, hal yang mengejutkan terjadi. Calfus tewas mengenaskan di kolam renang rumahnya. Chris tidak tahu siapa malaikat maut yang mencabut nyawa Calfus. Namun ia mencoba mencari informasi aliran dana di komputer milik Calfus. Sungguh, di luar nalar kita. Ternyata dalam aliran dana itu ada nama Samuel Ramos. Ya, ayah Pita Ramos yang diculik. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Segera setelah itu, Chris menuju kediaman rumah keluarga Ramos. Ia ingin meminta penjelasan. Hal lebih gila terjadi. Ternyata ayah Pita sendirilah yang menyetujui penculikan Pita. Hal ini dia lakukan untuk melunasi hutang perusahaannya. Uang jaminan itu dia dapat dari asuransi yang ia miliki. Mengetahui fakta itu, marahlah Ibu Pita. Ibu Pita menyuruh Chris untuk menghabisi suaminya, atau jika tidak, ia akan melakukannya sendiri. Namun Chris memberikan sebutir peluru dan pistol agar ayah Pita menembak dirinya sendiri. Singkat cerita, meletuslah peluru itu di kepalanya dan tewaslah ayah Pita. Chris semakin dekat menuju dalang di balik sindikat penculik anak di Meksiko. Dia mengawasi seseorang yang ternyata adalah adik dari bos penculikan. Di sana yang ada hanyalah istri dan adik bos penculikan ini. Di sana, Chris bernegosiasi agar orang itu menunjukkan jati dirinya. Fakta yang mencengangkan namun menyenangkan Chris. Si bos tadi memberitahu bahwa Pita Ramos masih hidup. Dia tidak melakukan apa-apa pada Pita. Syukurlah. She's alive. I want proof of life. I want the name of her band. What does she call it? Chris. Chris dan bos mafia itu bersepakat untuk saling bertukar tawanan di suatu tempat, di jembatan,
Chris menyuruh ibu Pita datang. Chris meminta agar menodongkan senjata sampai Pita kembali kepadanya. Benar saja, Pita kecil lari ke jembatan, di mana Chris menunggu. Mereka saling berpelukan untuk melepas rindu yang selama ini mereka tahan. Namun, sebagai tebusan itu, Chris sendirilah yang menjadi tawanan bos mafia itu. Di sini Chris seakan ingin menjadikan ini sebagai bukti penebusan dosa masa lalunya pada Tuhan. Sejahat dan sekeras apapun seseorang, ia masih memiliki sisi baik yang bisa mengantarkannya ke surga. Dan sebaliknya, sebaik apapun seseorang, ia memiliki sisi jahat yang bisa mengantarkannya ke neraka jika dia tidak sadar.